menjelaskan proses terjadinya siklus menstruasi. Pertama terjadinya siklus menstruasi itu yaitu ovarium yang menghasilkan ovum yang menunggu dibuahi oleh sperma yang sperma yang tidak kunjung datang, yang tidak kunjung menjemputnya akan keluar melalui endometrium, yaitu dinding rahim yang meluruh dan menghasilkan darah. Kita mengetahui lebih dalam lagi tentang sistem reproduksi, ada baiknya kita mengetahui bagian-bagian dari sistem reproduksi itu. Yang pertama ada tuba fallopi, yaitu saluran penghubung antara ovarium dan rahim atau uterus. Disinilah terjadinya pembuahan, yaitu pertemuan antara sel telur. Yang kedua ada ovarium, yang disebut juga indung telur, yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum dan mengeluarkan hormon estrogen serta progesteron yang mengatur siklus menstruasi. Yang ketiga ada uterus atau rahim, yaitu organ berbentuk seperti buah pil terbalik, di mana tempat embrio menempel dan berkembang menjadi janin selama kehamilan. Yang keempat ada endometrium, di mana endometrium adalah lapisan dalam dinding rahim yang menebal setiap bulan untuk mempersiapkan kehamilan. Bila tidak ada pembuahan, lapisan ini luruh dan keluar sebagai darah menstruasi. Yang kelima ada myometrium, lapisan otot tengah rahim yang berfungsi untuk berkontraksi saat melahirkan atau saat menstruasi. Yang keenam ada perimetrium, di mana lapisan terluar dari rahim yang melindungi rahim dari gesekan atau cedera. Selanjutnya yang ketujuh itu adalah ligamen ovarium. Ligamen ovarium berfungsi sebagai jaringan pengikat ovarium agar ovarium tetap berada pada posisinya, yaitu di dalam panggul. Yang ke-8 itu adalah leher rahim. Leher rahim berfungsi sebagai jalan masuknya sperma ke dalam rahim dan juga sebagai jalur keluarnya darah atau disebut sebagai menstruasi. Yang ke-8 itu adalah kanal serviks. Kanal serviks merupakan saluran kecil dari leher rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Selanjutnya ada fundus uterus yang terletak di atas rahim sebagai implantasi embrio. Lalu ada fimbriae yang terletak di ujung tuba fallopi, fungsinya sebagai menangkap sel telur. Lalu yang terakhir ada vagina yang terletak di bawah, fungsinya itu keluarnya menstruasi atau persalinan dan masuknya sperma. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit atau gangguan pada organ reproduksi wanita. Yang pertama itu ada gangguan reproduksi. Contohnya seperti haid tidak teratur, nyeri haid hebat, atau tidak haid sama sekali. Penyebabnya itu bisa karena stres, gangguan hormon, pola makan tidak sehat, atau kelelahan. Yang kedua ada infeksi pada organ reproduksi. Ini bisa disebabkan oleh bakteri, virus atau jamur. Contohnya seperti keputihan berlebihan, gatal, bau tidak sedap, atau nyeri saat buang air kecil. Yang ketiga ada penyakit kista dan miom. Kista ini seperti kantung kemih yang berisi cairan yang tumbuh di ovarium. Yang kedua ada miom, seperti benjolan jinak di dinding rahim. Keduanya ini bisa menyebabkan nyeri perut rasa kembung, atau haid tidak teratur. Selanjutnya yang keempat ada endometriosis, yaitu jaringan pada rahim atau endometrium yang tumbuh di luar rahim. Ini bisa disebabkan nyeri hebat haid atau kesulitan untuk hamil. Yang kelima ada kanker reproduksi. Ini bisa terjadi pada rahim, serviks, ovarium, atau payudara. Faktor resikonya yaitu infeksi pada virus HPV, gaya hidup tidak sehat, atau faktor genetik. Yang keenam ada infertilitas atau sulit untuk hamil. Ini bisa disebabkan karena gangguan pada ovarium, tuba fallopi tersumbat, atau hormon tidak seimbang.